وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Segenap DKM Masjid Ar-Rahman PT Jasa Marga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita dapat hadir di masjid yang kita cintai untuk bersama-sama beribadah, yakni melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang dilakukan oleh kita semua, yang sudah dikerjakan atau yang akan dikerjakan, mudah-mudahan semuanya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, mari kita sampaikan salat beserta salam untuk Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqamah menjalankan syariat agama ila yaumil qiyamah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk bagian dari umat beliau yang mudah-mudahan nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah memasuki Syawal, pekan Syawal bagian yang ketiga ya. Ya, alhamdulillah. Artinya bagi kita adalah kenangan-kenangan Ramadan itu masih terngiang-ngiang di benak kita, ya, masih terngiang-ngiang di benak kita semua, dan semangat Ramadan insya Allah masih ada, ya. Gak boleh luntur semangat Ramadan, ya. Semangat Ramadan harus dilanjutkan, gak boleh luntur. Apalagi kita berada di bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Dia terambil dari akar kata syala yashulu, yang mendapatkan imbuhan tasydid pada huruf wawunya, maka jadilah syawwalah yusyawwilu, artinya meningkat. Jadi harus kita upayakan amal soleh yang sudah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, yang wajibnya maupun yang sunnahnya kita upayakan ditingkatkan. Jangan sampai kita menurunkannya. Alhamdulillah, selamat bagi yang sudah menyelesaikan 6 hari daripada bulan Syawal. Berpuasa sunnah 6 hari daripada bulan Syawal. Rasulullah SAW, man shoma Ramadan wa atba'u sittin min Syawal, siapa yang melaksanakan puasa Ramadan lalu mengikutinya dengan 6 hari daripada bulan Syawal, apa kata baginda Nabi? Kasiyamid dahr, dia akan diberikan pahala seperti pahala berpuasa selama setahun. Masya Allah. Itu yang wajib kita sempurnakan dengan puasa sunnah Syawal. Apalagi kemudian ditingkatkan terus dengan puasa-puasa lainnya. Yang wajib-wajib seperti sholat, alhamdulillah dapat kita tunaikan. Tetapi yang paling sering kita lakukan di malam-malam Ramadan dengan qiyamul Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Setelah Ramadan tiba, akankah qiyam Ramadan dapat kita tegakkan? Inilah yang bahan menjadi renungan bagi kita semua, yang menjadi bahan renungan untuk kita semua. Kita evaluasi amalia soleh kita
yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan untuk kemudian ditingkatkan, dikembangkan dan dilanjutkan selepas daripada bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang berbahagia, maka sangat berbahagia sekali di antara kita semua dapat menyempurnakan bulan Ramadan dengan amali-amali salih, dan insyaallah kita akan berhak mendapatkan minal aizin al faizin al makbulin. Selamat karena kita telah kembali kepada kesucian kita, telah kembali kepada kefitrahan kita, dan setiap dari kita sudah memenangkan pertarungan dari meninggalkan atau tidak mengikuti hawa nafsu kita semua. Kemudian seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima, dan mudah-mudahan berharap kita dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, hari ini setelah Ramadan telah meninggalkan kita, perlulah kita untuk mencoba menaikkan, dan perlulah kita menyimak sirah Rasulullah SAW, bagaimana perjalanan dari Nabi kita Muhammad SAW, untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin, di antara wasiat Rasulullah SAW yang perdana yang beliau sampaikan, dan ini dikutip oleh sahabat Abdullah bin Salam. Sahabat Abdullah bin Salam itu seorang Yahudi. Dia adalah asalnya seorang Yahudi. Begitu dapat kabar gembira bahwa Rasulullah akan datang menemui orang-orang Madinah, maka beliau senang dan bersemangat menyambutnya, dan kemudian menyambut Rasulullah SAW. Lalu datang, lalu menemui Rasulullah SAW. Yang terlihat pertama kali dari sahabat Abdullah bin Salam ini, Rasulullah SAW dinyatakan lam yara, tidak pernah terlihat dari wajah Rasulullah SAW kadziban atau kadzaban, seorang yang berdusta. Tampak dari wajah Rasulullah adalah wajah yang jujur, wajah yang al-amin. Maka kemudian beliau dengan seksama mendengarkan nasihat Rasulullah SAW. Atas yang didengar dari Rasulullah SAW, beliau kemudian menyebabkan beliau masuk Islam, meminta diislamkan di hadapan Nabi SAW. Apa wasiat yang diterima pertama kali oleh Abdullah bin Salam, Bapak? Qala Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wasilu bil arham wasallu al-laila wan nasu niyamun. Ada 4 nasihat yang beliau sampaikan yang dituturkan oleh sahabat Abdullah bin Salam, di mana membuat sahabat Abdullah bin Salam ini terkesima dan ingin mengikuti Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Yang pertama apa, hadirin jamaah yang berbahagia? Ya ayyuhan nas. Ini ajakan Rasulullah SAW, tidak bersifat khusus tapi bersifat am, umum, dengan mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Pada saat itu Rasulullah tidak memilah-milah muslim atau kafir, semuanya diajak kepada Islam. Ya ayyuhan nas, kata beliau, wahai manusia, afshus salam. Ini yang pertama. Apa artinya afsus salam? Afsus salam artinya adalah tebarkanlah salam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah pertama Rasulullah SAW kepada orang-orang Madinah adalah apa? Agar menaruh simpati, menaruh sikap yang baik terhadap sesama di antara kita dengan cara apa? Menebar salam. Hadirin jamaah yang berbahagia, kalau di lingkungan kerja kita, jika amalan ini insya Allah akan menciptakan suatu kerjaan yang baik, akan terjadi harmonisasi antara atasan dan bawahan, demikian juga bawahan kepada keatasan, yaitu senantiasa apa? Menebar salam satu sama lain di antara kita. Afshus salam, menebarkan keselamatan di antara kita semua. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyatakan,
Afshu salam ila man arafta man lam ta'rif. Tebarkanlah salam kepada yang kau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Jadi ternyata menyampaikan salam, menyampaikan kedamaian itu kepada siapapun, muslimkah, apalagi yang muslim, yang non muslim saja disuruh tebarkan salam, sampaikan rasa perdamaian. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muslimun man salima al-muslimuna bilisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah seseorang yang lewat lidahnya, lewat ungkapan lidahnya, wa lisanihi wa yadi, lewat lisannya dan lewat tangannya, akan senantiasa membuat orang-orang di selain kita, orang-orang selain kita menjadi tenang, menjadi sejahtera, menjadi baik dengan kita semua. Inilah yang harus kita timbulkan, hadirin jamaah yang berbahagia, dari diri kita, baik dengan lisan kita maupun perilaku kita, harus menimbulkan rasa damai, rasa tentram di antara kita semua. Afshus salam, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, saling menyebarkan rasa perdamaian satu sama lain di antara kita semua. Dalam syariat, salam ini adalah merupakan salam yang diajarkan Rasulullah, adalah merupakan salam yang Allah perintahkan kepada Nabi. Apa salam yang Allah perintahkan kepada Nabi? Yakni assalamualaikum, yaitu kalimat mengucapkan perdamaian dengan assalamualaikum. Kata Nabi SAW, siapa yang menyampaikan perdamaian kepada orang lain, maka dia akan diberikan satu kebaikan, yang setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10. Assalamualaikum adalah menyampaikan perdamaian sebanyak 10 kali berarti. Lalu menurut syariat juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti ada 3. Ketika kita menyampaikan 3 hal kepada orang, kepada sesama di antara kita, maka kita menyampaikan perdamaian, kedamaian, keamanan sebanyak 30 kali. Masya Allah. Hadirin jamaah yang berbahagia, karena kita intent dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, di antaranya dengan salam, berarti apa? Kebaikan-kebaikan akan datang menghampiri setiap kaum muslimin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan dalam satu ayat, tahiyatan mubarakatan min indillah. Inilah yang disebut dengan penghormatan yang penuh barokah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, alangkah baiknya jika satu sama lain di antara kita saling menyampaikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang pertama hadirin. Lalu yang kedua adalah wa'at'imut ta'am. Wa'at'imut ta'am artinya adalah dakwah Nabi, nasihat Nabi kepada penduduk Madinah ketika beliau datang ke Madinah adalah yang kedua adalah senantiasa memberikan makanan. Mengajarkan kepada kita semua agar setiap dari kita care dengan apa yang ada di sekitar kita. Dan di antara pemberian yang mesti kita berikan adalah lewat makanan. Karena kalau kepada kita, jika kita memberikan lewat makanan, itu biasanya sesuatu yang paling kita kenang. Misalkan Pak Suhara memberikan kepada kita apa? Makanan. Itu akan selalu dikenang dari Bapak Suhara yang diberikan kepada kita semua. Jadi makanan itu adalah merupakan makanan pokok. Al-Quran menyebutkan alladzi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju'. Karena kita sering beribadat. Kenapa kita sering beribadat? Karena Allah Subhanahu wa taala mencukupkan makanan yang Allah berikan kepada kita semua. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Adalah makanan dipenuhi untuk kita semua, maka kita wajib beribadah. Ternyata memberi makanan
adalah merupakan faktor dominan yang akan membuat orang lain sayang, cinta dengan kita semua. Tahadu, tahabbu. Kata baginda Nabi SAW, berbagi hadiahlah kalian. Tahabbu, ini saya akan menimbulkan rasa cinta satu sama lain di antara kalian semua. Karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, berbanyak berbagi di antara kita semua. Insya Allah, jika itu yang terjadi, akan menimbulkan rasa cinta satu sama lain di antara kita semua. Dan pahalanya, Masya Allah, luar biasa. Ya, pahalanya sangat luar biasa yang Allah sediakan untuk kita semua. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wasilu al-arham. Nasihat baginda Nabi SAW kepada orang-orang Madinah ketika beliau mengunjungi Madinah adalah silu al-arham, yakni sambunglah silaturahim. Hadirin, ini masih momen menyambung silaturahim ya. Karena biasanya kita melakukan silaturahim itu apa? Setelah hari raya datang menghampiri kita semua. Dan hampir setiap kita ini baru saja pulang dari kampung ya. Kenapa harus pulang? Karena ada perintah dari Nabi SAW yang harus kita laksanakan, yaitu silu al-arham, sambunglah silaturahim. Terutama kepada ayah dan bunda kita yang masih ada, dan kepada karib kerabat kita, guru-guru kita. Silu al-arham, kata Rasulullah SAW, silu, sambung, jangan sampai putus. Dengan menyambung itu akan tercipta kasih sayang di antara kita semua, akan tersambung. Makanya kata Nabi SAW, orang yang memutuskan silaturahim, dia adalah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Maka selepas Ramadan dan memasuki bulan Syawal, sangat dianjurkan dan menjadi rutinitas aktivitas sosial kita, bangsa kita Indonesia, yang dikenal dengan istilah apa? Mudik. Alhamdulillah, mudik itu bagian dari ibadah yang perlu dilestarikan satu sama lain di antara kita semua. Walaupun mudik itu penuh dengan dinamika yang luar biasa ya. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Masya Allah. Gak apa-apa, itu bagian dari amalan yang perlu dilestarikan. Hadirin jamaah yang berbahagia. Lalu yang keempat, kata baginda Nabi SAW, wasallu al-laila wan nasu niyam. Yang keempat adalah salatlah kalian di malam hari pada saat manusia lagi terlelap tidur. Hadirin jamaah yang berbahagia, kalau yang tiga yang tadi disebutkan, yang pertama adalah menebarkan salam, lalu yang kedua adalah memberi makan, lalu yang ketiga adalah salat malam, lalu yang keempat adalah menyambung silaturahim. Kalau kita lihat dari ketiga perintah ini, dari keempat perintah ini, tiganya itu menyangkut aspek sosial. Apa yang aspek sosial? Yang aspek sosial adalah menebarkan salam. Yang kedua, yang aspek sosialnya adalah memberi makan. Yang ketiga, aspek sosialnya apa? Yakni silaturahim. Tetapi ada satu aspek yang dia hanya khusus terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan salat malam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan satu keterangan kepada kita semua bahwa di dalam hidup dan kehidupan kita harus meliputi dua hal yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu dari aspek sosial. Secara sosial kita masih bagus. Lalu kemudian yang tidak boleh ditinggalkan lagi adalah salat malamnya. Coba perhatikan dalam Al-Quran surah Al-Isra, Allah SWT berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan di antara waktu-waktu malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan, maka bangunlah untuk salat tahajud sebagai amalan tambahan bagi kita semua. Hadirin jamaah yang berbahagia, untuk supaya sukses dua hal ini, secara sosial sukses dan secara akhirat, secara hubungan kita dengan Allah juga harus sukses, maka perlu kedua-duanya dilakukan. Jangan sampai hanya mengambil salah satunya, tapi harus mengambil dua-duanya. Jangan sampai kita tinggalkan, agar penuh keberkahan secara sosial dan berkah secara personal kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Inilah bagian dari ibadah yang mesti kita lakukan, dan ibadah ini kata Allah Subhanahu wa taala harus kita tunaikan sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian kepada kita semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sahabat Abdullah bin Salam menuturkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam dengan menutupnya, tadkhulul jannata bisalamin. Nah, ini buah daripada melaksanakan empat hal tadi. Apa buahnya hadirin? Tadkhulul jannata bisalam. Yakni kata Rasulullah SAW, kalau empat hal tadi berjalan dengan sebaik-baiknya, maka akan membuat kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Hadirin jamaah yang berbahagia, tidak inginkah kita masuk surga dengan penuh kedamaian tanpa satu halangan? Pengen. Maka jika kita pengen, biasakan di dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu melaksanakan empat hal tadi. Pertama adalah afsus salam, saling menebar kasih sayang di antara sesama kita semua. Yang kedua, wa'atimut ta'am, banyak berbagi kepada sesama di antara kita semua. Lalu yang ketiga adalah silu al-arham, hubungkan silaturahim. Lalu yang keempat adalah sallu al-laila wan nasu niyam, melakukan salat malam, jangan sampai ditinggalkan. Hadirin, sepanjang bulan Ramadan, insyaallah empat hal ini begitu mudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Salat malam begitu mudah kita melakukannya. Kemudian apalagi? Tadarrusul Quran, memberikan takjil, begitu mudah kita melakukan itu. Nah, setelah Ramadan telah mengakhiri, setelah Ramadan berlalu dari kita semua, datang bulan Syawal, mari kita coba renungi kembali. Sudahkah kita melanggengkan amal-amal soleh, terutama tentang empat hal tadi dalam hidup dan kehidupan kita? Jika itu kita melakukannya, maka insya Allah Allah janjikan kita lewat lisan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, tadkhulul jannata bisalam, akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ingin menyampaikan hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang perilaku suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul umuri adwamuha wa in qalla, yang artinya adalah sebaik-baik urusan yang terus menerus walau hanya sedikit. Mudah-mudahan kita semua dapat mengistiqomai segala kebaikan-kebaikan, terutama kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Kita bisa istiqomahi, tilawahnya istiqomahi, sholat malamnya istiqomahi. Masya Allah. Mudah-mudahan jika demikian keberkahan datang menghampiri kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.